Pernah dengar kampung yang punya perjanjian gaib sejak zaman Mojopahit? Kampung itu masih ada sampai sekarang. Di sana ada sendang yang tak boleh disentuh. Ada makam tanpa nisan yang tak boleh digali. Dan ada malam tertentu ketika pasukan tak terlihat lewat membawa obor. Yang nekat menantang, pulangnya bukan bawa bukti, tapi bawa sakit, bawa mimpi buruk, bawa hidup yang pelan-pelan hancur. Kalau kamu masih menganggap ini mitos, duduk sing anteng. Karena malam ini, aku Sobda Palon akan membongkar semua rahasianya. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Rahayu, sugeng rawuh, cahayu, cah bagus. Duduk sing anteng, tarik napas pelan. Karena malam ini, aku, Sabdo Palon, bakal buka kisah nyata yang banyak orang dengar, tapi sedikit yang berani mengakui. Kisah nyata. Kampung ini punya perjanjian gaib sejak zaman Mojopahit. Dan ingat, yang akan kamu dengar bukan sekedar horor. Ini tentang sejarah, laku, dan perjanjian yang masih hidup sampai hari ini. Kampung Perjanjian Mojopahit, janji yang tidak pernah mati. Kampung yang tidak boleh disebut sembarangan. Rahayu, cahayu, cah bagus. Kamu pernah dengar cerita kampung yang kalau disebut namanya sembarangan, orangnya bisa kesurupan? Atau kampung yang kalau ada pendatang sok pamer, sok jumawa, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab? Aku tidak sedang menggiringmu ke cerita karangan. Ini kisah nyata yang berulang di banyak wilayah Jawa. Dan salah satunya kampung ini. Aku tidak akan sebut nama aslinya. Bukan karena takut, tapi karena begini. Di dunia Jawa ada aturan halus yang tidak tertulis. Sing orang ngerti toto bakal ketemu bolo. Yang tidak tahu tata krama batin akan bertemu celaka. Kampung ini letaknya tidak jauh dari jalur tua. Jalur yang dulu dipakai rombongan Mojopahit, jalur utusan, jalur prajurit, jalur para pujangga, bahkan jalur pengantar sesaji. Secara kasat mata, kampung ini biasa. Rumah-rumahnya sederhana. Ada sawah, ada kebun, ada suara jangkrik. Tapi begitu malam turun, kampung ini punya nafas lain. Ada yang menyebutnya kampung tua, ada yang menyebutnya kampung wingit. Tapi penduduk aslinya punya sebutan paling sederhana. Kampung sing duwe janji. Kampung yang punya perjanjian. Dan perjanjiannya bukan dengan manusia. Perjanjiannya dengan sesuatu yang dulu ikut membangun Jawa. Para penjaga gaib. Kisah nyata, tamu yang menantang. Ono seorang tamu, orang kota, datang membawa kamera, mau bikin konten. Dia dengar rumor. Ada pohon tua yang tidak boleh dipotong, ada sendang yang tidak boleh dicemari, ada rumah yang tidak boleh dibangun tinggi, ada malam tertentu yang warga tidak boleh gaduh. Dia tertawa. Itu kan cuma mitos orang kampung. Lalu dia membuat video.
Dia berdiri di pinggir sendang, bicara keras, menunjuk-nunjuk, dan kalimat terakhirnya yang jadi pintu petaka, "Kalau memang ada penunggunya, sini tunjukkan." Cah Ayu, Cah Bagus, di dunia gaib, kalimat seperti itu bukan tantangan, itu undangan. Malam itu juga dia pulang. Tapi sebelum sampai rumah, dia berhenti. Matanya kosong, tangannya dingin, lalu dia tertawa sendiri. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. "Sopo sing ngajak, yo kudu gelem ketemu. Siapa yang mengajak, ya harus siap bertemu." Logika ilmiahnya, sugesti dan sistem saraf. Sekarang kamu mungkin bertanya, sabdo palon itu kan bisa saja sugesti. Betul, dan aku tidak akan menolak. Tapi sugesti bukan hal remeh. Dalam ilmu psikologi modern, sugesti bisa memicu reaksi stres akut, panic attack, disosiasi atau kesadaran terpecah, bahkan psychogenic seizure atau kejang non-epilepsi. Tubuh manusia itu seperti alat musik. Kalau kamu memetiknya dengan nada salah, ia bisa sumbang. Dan di kampung ini ada medan sosial dan medan spiritual yang sangat kuat. Karena ratusan tahun warga menjaga satu hal, janji. Pitutur Jawa asli. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artinya, harga diri seseorang terlihat dari lisannya. Harga raganya terlihat dari sikap dan tampilan. Maknane, di tempat wingit yang paling pertama dinilai bukan kamera atau alatmu, tapi mulutmu. Jejak Majapahit, perjanjian yang ditulis di batin. Sekarang dengarkan baik-baik. Perjanjian gaib itu tidak selalu tertulis di batu prasasti. Kadang ia ditulis di batin manusia, dijogo lewat adat, diulang lewat ritual, dipelihara lewat ketakutan yang suci. Pada masa Majapahit, ada banyak desa yang dijadikan tanah simo atau tanah perdikan, wilayah logistik kerajaan, wilayah penjagaan jalur, wilayah penyimpanan pusaka, tempat pembersihan energi, atau tempat ruatan. Di catatan sejarah seperti Nagara Kertagama dan berbagai prasasti, kita tahu Majapahit punya sistem wilayah yang rapi. Tapi yang jarang dibahas di buku sekolah adalah Majapahit itu bukan cuma kerajaan politik. Majapahit juga kerajaan spiritual. Para raja dan mahapatihnya paham kekuasaan tanpa penjaga gaib akan cepat runtuh. Karena itu mereka membuat ikatan dengan para penjaga tak kasat mata. Bukan menyembah, tapi bernegosiasi. Kisah nyata, larangan aneh yang selalu terbukti. Di kampung ini ada aturan, tidak boleh membunyikan gamelan keras pada malam tertentu. Tidak boleh menebang pohon beringin tua di ujung kampung. Tidak boleh membangun rumah menghadap sendang. Tidak boleh membuang darah hewan sembelihan ke aliran kecil dekat makam tua. Bagi orang modern, itu terlihat seperti tahayul. Tapi warga punya pengalaman.
setiap kali larangan dilanggar selalu ada kejadian. Ada orang mendadak gila, ada anak kecil hilang di kebun lalu ditemukan di tempat yang sama tanpa sadar apa-apa. Ada orang jatuh sakit panas tinggi 3 hari 3 malam. Ada suara pasukan lewat tengah malam. Ada bau kemenyan padahal tidak ada yang membakar. Penjelasan ilmiah sederhana, pola dan memori kolektif. Kalau kita pakai kacamata ilmiah, manusia itu hidup dalam pola. Dan kampung ini sudah ratusan tahun membangun memori kolektif. Dalam ilmu sosial ada konsep kolektif memori, cultural conditioning, shared belief system. Kalau satu komunitas percaya pada aturan tertentu, maka aturan itu menjadi sistem pengendali perilaku. Dan sistem itu menciptakan stabilitas. Contohnya begini, kalau warga dilarang menebang beringin tua, maka akar beringin tetap menahan air tanah. Akibatnya, kampung tidak mudah kekeringan. Sendang tetap hidup, tanah tidak mudah longsor. Jadi, larangan gaib sering punya fungsi ekologis. Tapi, di kampung ini bukan cuma itu. Karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan ekologi saja. Kutipan serat Jawa kuno, "Sopo nandur bakal ngunduh." Artinya, siapa menanam akan memanen. Maknanya, kalau kamu menanam kesombongan di tempat wingit, yang kamu panen bukan fius, tapi bala. Malam pertama, aku mendengar suara yang tidak ada di dunia manusia. Sekarang, aku masuk ke inti. Kisah ini bukan dari satu orang. Aku mendengar dari banyak mulut. Dan aku pernah melewati kampung itu. Malam pertama aku masuk, suasana sunyi. Tapi sunyi yang bukan sunyi biasa. Seperti ada ribuan mata menatap, tapi tidak ada satupun manusia di jalan. Aku duduk di teras rumah salah satu sesepuh. Orang tua itu berkata pelan, "Mas, di sini kalau malam jangan sembarangan ngomong." Aku tersenyum. Aku sabdo balon. Aku sudah hidup lebih lama dari sebagian ketakutan manusia. Tapi aku tetap menghormati. Karena di Jawa, penghormatan itu bukan soal takut, tapi soal toto. Lalu, sesepuh itu memberi satu kalimat. Janji kampung ini dibuat sejak Mojopait. Waktu tanah ini jadi tempat nyimpen pusaka. Aku bertanya, pusaka apa? Dia tidak menjawab. Dia hanya menatap lampu minyak. Dan saat itu, aku mendengar sesuatu dari kejauhan. Bukan suara angin, bukan suara burung, bukan suara serangga, tapi suara seperti derap kaki pasukan. Pelan, teratur. Duk, duk, duk. Seperti ratusan orang berjalan membawa tombak. Padahal jalan kampung kosong. Sesepuh itu berbisik, "Wes teko, sudah datang." Ritual Jawa yang masih dijaga. Malam itu juga warga melakukan ritual kecil. Bukan ritual besar, bukan pamer, hanya sesaji sederhana. Kembang setaman, kopi pahit, rokok klobot, tumpeng kecil, air sendang. Mereka letakkan di satu titik dekat pohon tua. Lalu sesepuh membaca mantra.
mantra Jawa asli dengan arti dan makna. Saking kersaning Gusti, kawula nyuwun pangayoman, mugi tansah pinaringan wilujeng saka gangguan kang katon lan kang ora katon. Artinya, dengan kehendak Tuhan, hamba memohon perlindungan. Semoga selalu diberi keselamatan dari gangguan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maknanya, ini bukan menyembah makhluk halus. Ini justru menegaskan yang dimintai perlindungan tetap Tuhan. Tapi para penjaga gaib dianggap sebagai bagian dari sistem alam. Seperti anjing penjaga rumah, bukan disembah, tapi dihormati supaya tidak menggigit. Humor Sabdo Palon, satir halus. Cah ayu, cah bagus. Lucunya, banyak orang modern bilang, "Ah, itu syirik." Tapi mereka sendiri tiap hari menyembah smartphone, sujud pada uang, takut akunnya diblok, panik kalau status sucinya tidak dipercaya. Nah, itu lebih mirip menyembah. Minimal warga kampung ini masih ingat, mereka tidak meminta pada setan. Mereka hanya menjaga tata. Penutup bait 1, cliffhanger. Dan malam itu, setelah sesaji diletakkan, suara derap pasukan pelan-pelan berhenti. Tapi justru setelah berhenti, aku mendengar satu suara lagi. Suara yang membuat bulu kuduk bahkan makhluk tua seperti aku berdiri. Suara itu seperti orang berbisik tepat di belakang telingaku. Janji ki ora rampung. Janji ini belum selesai. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kalau kamu siap, di batch 2 aku akan buka siapa sebenarnya yang membuat perjanjian itu pada era Mojopahit. Kenapa kampung ini tidak pernah bisa lepas? Dan kisah nyata tentang orang yang mencoba membongkar makam tua, lalu pulang tidak membawa jiwanya utuh. Rahayu. Nah, cah ayu, cah bagus. Saiki wis mlebu gerbang sing luwih peteng. Batch loro iki isine ora mung horor, tapi jejak Mojopahit, perjanjian pusaka, lan kutukan logis yang berjalan seperti hukum alam. Perjanjian Mojopahit, pusaka, darah, dan janji yang tidak bisa dibatalkan. Siapa yang membuat janji itu? Cah ayu, cah bagus. Aku akan mulai dari satu pertanyaan yang paling penting. Perjanjian itu dibuat oleh siapa? Banyak orang mengira perjanjian gaib itu dibuat oleh dukun kampung. Kalau cuma dukun kampung, perjanjiannya tidak akan bertahan ratusan tahun. Perjanjian kampung ini dibuat pada masa Mojopahit dan dibuat oleh orang yang paham betul hukum kerajaan dan hukum gaib. Di beberapa catatan Jawa seperti Pararaton dan serpihan kisah dari Babat Tanah Jawa, kita mengenal satu pola. Mojopahit itu punya para pendeta kejawen, kapitayan, lan siwa Buddha, para resi, para cantrik, dan orang-orang khusus
yang tugasnya menjaga pusaka. Di kampung ini, menurut cerita sesepuh, yang datang dulu bukan rakyat biasa. Yang datang adalah rombongan kecil, seorang pejabat kerajaan atau utusan, seorang pemangku spiritual atau resinya, beberapa pengawal, dan satu peti kayu hitam. Peti itu bukan peti emas, justru peti kayu hitam yang sederhana, karena pusaka paling berbahaya biasanya disimpan dalam sesuatu yang tidak mencolok. Kisah nyata, peti yang tidak mau dibuka. Sesepuh kampung bercerita begini. Malam itu, rombongan Mojopahit tiba menjelang maghrib. Tidak banyak bicara, mereka hanya minta satu hal. Kami butuh tempat aman, jauh dari kota, untuk menyimpan sesuatu, dan kampung ini dipilih. Warga kampung bingung, tapi di masa Mojopahit, menolak utusan kerajaan itu bukan perkara kecil. Mereka menyiapkan rumah. Malamnya, resi itu duduk bersila. Dia tidak makan, dia hanya minum air, dan dia berkata, "Besok sebelum matahari naik, kampung ini harus memilih mau jadi kampung biasa atau kampung penjaga." Warga kampung tidak paham, tapi ada satu orang tua, leluhur kepala kampung, yang menjawab, "Yen iki demi wilujeng, kulo gelem. Kalau ini demi keselamatan, saya bersedia." Pitutur Jawa asli, Gusti ora sare, artinya Tuhan tidak tidur. Maknanya, setiap keputusan manusia sekecil apapun akan tercatat dan ada konsekuensinya. Penjelasan logis, kenapa kampung kecil dipilih? Kalau kita pakai logika sejarah, Mojopahit sering menyimpan pusaka atau benda politik penting di tempat yang jauh dari intrik, jauh dari musuh, dijaga rakyat yang tidak punya ambisi politik, dekat sumber air atau sendang, punya batas alam, hutan, sungai, bukit. Kampung ini memenuhi semua syarat, jadi ini masuk akal secara strategi. Tapi yang tidak masuk akal adalah kenapa sampai harus ada perjanjian gaib? Jawabannya, karena pusaka itu tidak cuma benda. Pusaka itu berisi. Pusaka itu bukan besi, tapi wadah isi. Cahayu cah bagus. Di Jawa, pusaka bukan sekedar keris atau tombak. Pusaka itu wadah. Kadang wadah sejarah, kadang wadah sumpah, kadang wadah doa, kadang wadah dendam. Dan dalam kasus Majapahit, pusaka sering jadi wadah energi kolektif, perang, pengkhianatan, doa pendeta, sumpah raja, dan darah. Makanya, banyak pusaka Majapahit yang tidak boleh sembarang disentuh. Bukan karena mistis doang, tapi karena manusia punya psikologi yang rapuh. Kalau kamu pegang benda yang dikultuskan ratusan tahun, kamu akan mengalami perubahan mental. Dalam ilmu modern, ada istilah placebo effect atau
keyakinan yang menyembuhkan. Nocebo efek atau keyakinan yang menyakiti. Dan pusoko bisa jadi nocebo paling kuat karena orang masuk dengan rasa takut. Kisah nyata. Orang yang menertawakan keris tua. Ada seorang pemuda. Dia pendatang, menikah dengan warga kampung. Dia tidak percaya hal gaib. Suatu malam, dia menemukan ruang kecil di rumah mertuanya. Di situ ada kain putih, ada bau minyak cendana, ada kotak kuya tua. Dia buka. Di dalamnya ada keris. Kerisnya tidak indah, bukan keris pamer, tapi bilahnya gelap dan pamornya seperti retak-retak halus. Dia tertawa, dia ambil, lalu dia berkata, "Cuma besi tua begini kok ditakuti." Lalu dia menghunusnya. Cahayu cah bagus. Seketika wajahnya berubah. Dia berkeringat, matanya merah, dan dia berteriak, "Aku dikejar! Aku dikejar!" Padahal tidak ada siapa-siapa. Malam itu, dia lari keluar rumah. Dia lari ke sendang dan dia jatuh pingsan. Besoknya, dia demam. Tapi demamnya bukan demam biasa. Dia mengigau pakai bahasa Jawa kuno. Ada kata-kata yang tidak dipakai orang kampung. Penjelasan ilmiah sederhana. Trauma dan disosiasi. Secara ilmiah, kejadian itu bisa dijelaskan. Ketika seseorang masuk ke tempat yang dianggap sakral, lalu melakukan tindakan melanggar, otaknya bisa memicu stres ekstrim, rasa bersalah, ketakutan kolektif yang tertanam, dan disosiasi atau kepribadian seolah bergeser. Ditambah, kampung ini memang sudah punya sistem sosial, orang diajari takut. Jadi begitu dia melanggar, tubuhnya langsung membayar. Tapi ada bagian yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa dia mengigau bahasa Jawa kuno yang tidak dia pelajari? Nah, ini yang membuat kampung ini tidak bisa dianggap sekedar sugesti. Kutipan Serat Jawa, asli plus arti. Ono rupa, ono rasa. Artinya, ada wujud, ada rasa. Maknanya, di Jawa, benda tidak dianggap mati. Benda punya rasa karena sejarahnya, dan rasa itu bisa menular. Satir Sobdo Palon. Orang modern sering bilang, "Ah, itu cuma halusinasi." Tapi lucune, mereka percaya pada hal yang lebih aneh. Percaya omongan influencer, percaya energi uang, percaya angka zodiak, percaya AI bisa jadi Tuhan. Lah piye toh? Percaya keris tuwa kok dibilang gila, percaya ramalan TikTok kok dianggap modern. Perjanjian gaib. Kamu jaga, kami jaga. Sekarang
kita masuk ke inti perjanjiane. Perjanjian gaib kampung iki sederhana tapi keras. Warga menjaga tata, para penjaga gaib menjaga batas. Kalimat Resi Mojopahit waktu iku menurut sesepuh begini yo. Kowe njogo adat, aku njogo panggonan. Sing njogo pusaka bakal dijogo uripe. Kamu menjaga adat, aku menjaga tempat. Yang menjaga pusaka akan dijaga hidupnya. Mantra perjanjian. Sopo mlebu nganggo niat ala, bakal bali nggawa ala. Sopo mlebu nganggo niat becik, bakal bali nggawa berkah. Artine, siapa masuk dengan niat buruk akan pulang membawa keburukan. Siapa masuk dengan niat baik akan pulang membawa berkah. Maknane, ini hukum moral yang dibuat jadi hukum gaib. Dan ini sebenarnya sangat ilmiah. Karena niat buruk membuat seseorang tegang, agresif, tidak sopan, mudah konflik. Dan konflik iku memicu masalah nyata. Kisah nyata, makam yang dibongkar. Sekarang bagian yang paling kelam. Di pinggir kampung ono makam tua. Tidak besar, tidak megah, tidak ada nisan, hanya gundukan tanah. Warga menyebutnya makam sang penjaga. Suatu hari ono orang luar datang. Katanya dia adalah pemburu harta. Dia yakin ada emas Majapahit di bawah makam itu. Malamnya dia datang diam-diam. Dia bawa cangkul, dia bawa linggis. Dia mulai menggali. Dan saat tanah pertama terangkat, angin kampung berhenti. Jangkrik diam, daun tidak bergerak. Seperti alam menahan nafas. Lalu terdengar suara, bukan dari langit, bukan dari tanah, tapi dari dalam kepala. Aja diteruske. Jangan diteruskan. Dia tidak peduli. Dia lanjut meneruskan menggali. Cah ayu, cah bagus. Setelah itu warga kampung mendengar teriakan. Tapi bukan teriakan minta tolong. Teriakan orang yang melihat sesuatu yang tidak sanggup ia cerna. Besok paginya, orang itu ditemukan di pinggir jalan. Hidup, tapi matanya kosong. Mulutnya terus mengunyah, padahal tidak ada makanan. Dan dia mengulang satu kalimat. Aku mung arep ndelok, aku mung arep ndelok. Aku cuma mau lihat, aku cuma mau lihat. Penjelasan ilmiah sederhana, syok dan psikosis. Secara medis, kondisi itu bisa mirip acute psikosis, katatonia ringan atau trauma shock. Karena manusia kalau ketemu sesuatu yang membuat otaknya error, dia bisa masuk mode rusak sementara. Tapi lagi-lagi ada yang janggal. Karena setelah beberapa hari dia sembuh. Tapi dia tidak pernah mau bicara tentang apa yang dia lihat. Setiap kali ditanya, dia hanya berkata, "Aku ora kuat, aku ora kuat." Kutipan suluk, Jawa asli plus arti.
sing katon mung kulit, sing sejati ana ing jero. Artine, yang terlihat hanya kulit, yang sejati ada di dalam. Maknane, banyak orang menggali tanah untuk mencari harta. Padahal yang terkubur di Jawa bukan cuma emas, tapi sejarah, sumpah, dan darah. Penutup batch 2. Cah Ayu, Cah Bagus, sekarang kamu sudah tahu. Perjanjian itu dibuat oleh utusan Mojopahit dan resi kerajaan. Pusaka yang disimpan bukan benda biasa. Kampung ini dijaga oleh sistem, adat plus penjaga gaib. Dan setiap pelanggaran selalu dibayar. Tapi masih ada pertanyaan paling besar. Apa isi pusaka itu sebenarnya dan kenapa kampung ini seperti tidak boleh berkembang? Di batch 3, aku akan buka pusaka yang disebut wadah sumpah. Kenapa warga kampung selalu miskin tapi selamat? Kisah nyata orang yang mencoba menjual pusaka dan keluarganya hancur pelan-pelan. Data ilmiah sederhana, efek ketakutan kolektif terhadap kesehatan dan umur. Rahayu. Nah, Cahayu, Cah Bagus, saiki kita mlebu inti paling jero. Di batch 3 iki, aku akan buka hal yang biasanya cuma dibisikkan para sepuh. Pusaka sing bukan sekedar pusaka, tapi wadah sumpah. Duduk sing anteng, karena di sini horore bukan soal pocong, tapi soal janji yang hidup dan manusia yang nekat melawani. Wadah sumpah Mojopahit. Kenapa kampung iki tidak boleh kaya? Wadah sumpah pusaka sing diisi oleh janji. Cahayu, Cah Bagus, kamu harus paham satu hal dulu. Di Jawa ana benda sing disebut pusaka biasa, pusaka bertuah, pusaka wingit, dan pusaka kasekten. Tapi yang paling berat adalah pusaka jenis iki, wadah sumpah. Wadah sumpah itu bukan sekedar benda, ia adalah benda yang dipakai sebagai titik pengunci. Pengunci sebuah janji, perjanjian atau ikrar. Dan kalau sumpah itu dibuat pada masa Majapahit, maka ia dibuat bukan dengan main-main. Karena Majapahit itu punya tradisi Tantra Siwa Buddha, punya resi, punya pendeta, punya upacara negara. Bahkan dalam khasanah seperti Nagara Kertagama, kita tahu ritual negara itu besar. Tapi warga kampung ini punya versi kecilnya. Versi yang sederhana tapi kuat. Kisah nyata. Peti hitam itu masih ada. Sesepuh kampung pernah bilang padaku, "Mas, peti ireng kuwi isih ana, nanging ora ana sing wani ndelok." Peti hitam itu masih ada, tapi tidak ada yang berani melihat. Aku tanya, kenapa tidak dibuang saja? Dia menatapku lama, lalu jawabannya membuat kampung itu terasa seperti penjara. Ora iso dibuang, yen dibuang kampung iki pecah. Logika ilmiahnya, benda sakral sebagai simbol pusat. Dalam antropologi
ada konsep yang disebut sacred object as social anchor. Benda sakral itu bukan cuma mistis, ia adalah pusat identitas, pusat aturan, pusat moral, pusat rasa takut dan rasa hormat. Kalau benda itu hilang, masyarakat bisa kacau karena sistem mereka runtuh dan itu sangat ilmiah. Tapi di kampung ini bukan hanya sistem sosial yang runtuh. Warga percaya kalau peti itu dipindahkan, maka penjaga gaib ikut pindah. Dan kalau penjaga pindah, batas kampung terbuka. Pitutur Jawa asli. Ono pager, ono wewaler. Artinya ada pagar, ada larangan. Maknanya, larangan itu bukan untuk menyiksa. Larangan itu pagar. Dan pagar itu menjaga kampung dari sesuatu yang lebih ganas. Horor yang halus. Cahayu Cah Bagus. Aku pernah melewati rumah yang katanya jadi tempat peti itu disimpan. Rumahnya tidak besar, tapi ada satu keanehan. Di dekat pintu belakang selalu ada bau tanah basah. Padahal malam itu kemarau. Dan yang lebih aneh, kucing tidak pernah mau masuk. Kucing itu hewan yang berani, tapi di situ kucing lewat saja tidak mau. Kalau kucing pun tidak mau lewat, manusia seharusnya tahu diri. Kenapa warga selalu miskin tapi selamat? Sekarang kita masuk pertanyaan paling pahit. Cahayu, Cah Bagus, banyak orang bilang kalau kampung itu dijaga, harusnya kampung itu kaya dong. Nah, disinilah logika Majapahit yang tidak dipahami orang modern. Perjanjian kampung itu bukan perjanjian untuk kaya, tapi perjanjian untuk selamat. Di Jawa ada dua jenis berkah. Berkah yang bentuknya uang, berkah yang bentuknya keselamatan. Dan kampung ini memilih yang kedua. Karena Resi Majapahit dulu memberi syarat. Kampung ini boleh hidup, tapi tidak boleh menonjol, tidak boleh jadi rebutan, tidak boleh jadi incaran. Karena kalau kampung ini kaya, orang luar akan datang. Dan kalau orang luar datang, maka pusaka akan terendus. Kalau pusaka terendus, kampung ini hancur. Kisah nyata. Setiap ada yang mau bangun rumah megah, selalu gagal. Ada warga yang mencoba melawan takdir. Dia kerja di kota, dapat uang, lalu pulang. Dia mau bangun rumah 2 lantai, mewah. Pondasi sudah dibuat, material sudah datang. Tapi sejak hari pertama pembangunan, anaknya sakit-sakitan. Lalu istrinya kecelakaan kecil. Lalu dia sendiri jatuh dari tangga. Belum parah, tapi cukup untuk membuatnya takut. Dia memanggil orang pintar dari luar kampung. Orang pintar itu datang, dia masuk ke tanah itu, dan malamnya dia pulang dengan wajah pucat. Dia berkata, "Aku ora gelem melu, iki duduk urusanku. Aku tidak mau ikut. Ini bukan urusanku." Akhirnya rumah itu tidak jadi dibangun. Dan lucunya, setelah pembangunan dihentikan, semua kembali normal. Penjelasan ilmiah sederhana. Stres, kecelakaan, dan pola risiko. Kalau kamu mau pakai logika ilmiah, saat seseorang membangun rumah besar, dia mengalami
stres finansial, tekanan sosial, atau iri tetangga, komentar orang, kurang tidur, kerja fisik lebih berat, pikiran bercabang. Semua itu meningkatkan risiko kecelakaan, konflik keluarga, penyakit psikosomatik. Jadi, gangguan gaib bisa muncul sebagai efek domino psikologis. Tapi, yang membuat kampung ini beda adalah polanya terlalu konsisten. Setiap orang yang mau menonjol selalu kena. Seolah-olah kampung ini punya sistem otomatis. Kutipan Serat Jawa. Urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup itu hanya singgah untuk minum. Maknanya, kalau hidup cuma singgah sebentar, ngapain kamu sibuk jadi paling tinggi? Di kampung ini, yang tinggi cepat dijatuhkan. Humor Sabdo Palon, satir. Cahayu, cah bagus, kamu tahu ironi paling lucu? Orang kota sering bilang, warga kampung itu terbelakang, masih percaya mistis. Tapi orang kota sendiri percaya cicilan, percaya status sosial, percaya rumah 3 lantai bikin bahagia, percaya mobil baru bikin hidup naik kelas. Padahal loh, yang bikin hidup naik kelas itu tenang. Dan kampung ini, walau miskin, punya satu hal yang jarang dimiliki orang modern, tidur nyenyak. Kisah nyata. Orang yang menjual pusaka, lalu keluarganya hancur. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Ini bagian paling keras. Ada seorang warga. Dia tidak jahat. Dia hanya lelah miskin. Dia punya anak. Dia butuh uang. Dia mendengar rumor. Di kampung ini ada pusaka Majapahit. Dan dia berpikir, kalau aku bisa ambil satu saja, aku bisa hidup enak. Dia bukan orang sembarangan. Dia orang dalam kampung. Dia tahu tempat-tempat larangan. Dan suatu malam, dia mengambil satu benda kecil dari ruang penyimpanan tua. Bukan keris besar, bukan tombak, tapi semacam lempengan logam tua dengan ukiran halus. Warga menyebutnya Wesi Paku Bumi. Besi paku bumi. Katanya, itu bagian dari pengunci perjanjian. Dia menjualnya ke kolektor. Dia bawa ke kota. Dia bertemu kolektor. Kolektor itu bukan kolektor biasa, orang kaya, orang yang suka benda kuno. Begitu melihat benda itu, kolektor itu berkata, "Ini bukan barang biasa. Kamu dapat dari mana?" Orang kampung itu bohong. Dia bilang itu warisan keluarga. Kolektor itu bayar mahal. Uang langsung cair. Orang kampung itu pulang. Dia senang. Dia membeli motor baru. Dia memperbaiki rumah. Dia merasa menang. Tapi mulai malam ketiga, malam pertama aman, malam kedua aman, malam ketiga anaknya menangis terus, tidak bisa tidur, matanya melihat ke sudut rumah, dan anak itu berkata, "Pak, anak wong ireng nang kono. Pak, ada orang hitam di sana." Ayahnya marah, "Jangan ngomong ngawur." Tapi anak itu makin histeris. Lalu istrinya mimpi buruk. Dia mimpi ada pasukan Majapahit berdiri di depan rumah.
Pasukan itu tidak menyerang, mereka hanya diam. Tapi diamnya itu seperti vonis. Malam keempat, ayahnya mulai dikejar-kejar. Ayahnya mulai sering mendengar suara gamelan. Padahal tidak ada gamelan. Dia dengar ting tong, seperti gending pelan. Lalu dia mulai mencium bau kemenyan. Padahal tidak ada yang bakar. Dia mulai kehilangan nafsu makan. Dia mulai mudah marah. Dan puncaknya, suatu malam dia bangun. Dia lihat pintu rumah terbuka. Padahal sebelumnya terkunci. Di depan pintu ada jejak tanah basah. Masuk sampai ruang tengah. Seperti ada yang berjalan dari luar, lalu masuk. Penjelasan ilmiah, sleep paralysis, dan halusinasi. Kalau kamu mau pakai ilmu, orang yang mengalami stres berat, rasa bersalah, dan ketakutan bisa mengalami sleep paralysis, hypnagogic hallucination, atau halusinasi saat mau tidur, mimpi buruk berulang, gangguan kecemasan, dan semua itu bisa terasa seperti diteror makhluk gaib. Tapi yang membuat ini beda, karena sesepuh kampung mengetahui sebelum diceritakan. Sesepuh kampung memanggil orang itu tanpa diberitahu apapun. Sesepuh hanya berkata, "Kue wis ngedol salah siji kunci. Kamu sudah menjual salah satu kunci." Orang itu gemetar. Dia bertanya, "Dari mana Mbah tahu?" Sesepuh tidak menjawab. Dia hanya menatap dan berkata pelan, "Janji iku ora kanggo dolanan. Janji itu bukan untuk main-main." Suluk Jawa, asli dan arti. Sing langgar wewaler, bakal nemu wales. Artinya, yang melanggar larangan akan menemukan balasan. Maknanya, ini bukan ancaman, ini hukum. Seperti api membakar tangan. Bukan karena api benci kamu, tapi karena api memang begitu. Klimaks, keluarga itu hancur pelan-pelan. Setelah itu, hidup mereka tidak pernah sama. Bukan langsung mati, bukan langsung kesurupan. Justru lebih sadis. Hancur pelan-pelan. Anak jadi sakit-sakitan. Istri depresi, suami jadi pemarah, uang habis untuk berobat, motor rusak, rumah bocor, usaha gagal. Dan akhirnya orang itu pergi dari kampung. Dia pindah, tapi gangguannya tidak berhenti. Karena perjanjian itu bukan soal lokasi. Perjanjian itu soal siapa yang melanggar. Data ilmiah sederhana, ketakutan kolektif, dan kesehatan. Cah ayu, cah bagus. Ada data sederhana yang bisa kamu pahami. Ketika manusia hidup dalam rasa takut dan stres kronis, tubuh memproduksi hormon, kortisol, adrenalin. Kalau hormon ini tinggi terus-menerus, dampaknya tekanan darah naik, imun turun, tidur rusak, emosi meledak, risiko penyakit meningkat. Jadi, kutukan sering bekerja lewat tubuh, bukan karena setan masuk, tapi karena manusia sendiri yang runtuh. Namun di sini,
stres itu dipicu oleh satu hal, rasa bersalah karena melanggar janji leluhur. Dan rasa bersalah itu racun paling kuat, penutup batch 3. Cah Ayu, Cah Bagus. Di batch 3 ini, kamu sudah tahu, pusaka kampung ini adalah wadah sumpah. Kampung ini dijaga supaya tidak menonjol. Orang yang menjual kunci pusaka, hidupnya hancur pelan-pelan. Kutukan bisa berjalan secara mistis dan ilmiah sekaligus. Tapi, masih ada rahasia terbesar yang belum aku buka. Siapa penjaga gaib sebenarnya? Apakah jin? Apakah arwah prajurit Majapahit? Atau sesuatu yang lebih tua dari Majapahit? Dan yang paling mengerikan, kenapa setiap tahun, pada malam tertentu, warga kampung selalu mendengar pasukan lewat dan melihat cahaya obor di sawah. Rahayu. Nah, Cah Ayu, Cah Bagus. Saiki kita mlebu pintu paling wingit. Batch 4 ini bukan lagi soal orang kesurupan atau benda keramat. Ini soal siapa yang menjaga kampung itu dan kenapa penjagaan itu masih aktif sampai sekarang. Duduk sing anteng yo, karena yang akan kamu dengar banyak orang Jawa sendiri kalau tahu langsung diam. Pasukan tak terlihat, cahaya obor, dan malam yang tidak boleh ramai. Segmen 1. Siapa penjaga gaib kampung itu sebenarnya? Cah Ayu, Cah Bagus. Di Jawa, orang sering menyederhanakan semuanya jadi jin, genderwo, setan, penunggu. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Penjaga kampung ini tidak disebut jin oleh sesepuh. Mereka menyebutnya kawulo kasepuhan, para kawulo tuwo. Ada juga yang menyebut prajurit sing ora bali, prajurit yang tidak pulang. Dan ada satu istilah paling berat, wong padang, orang-orang cahaya. Nah, istilah ini jarang dipakai sembarangan, karena wong padang itu bukan makhluk rendah, bukan juga hantu gentayangan. Dalam tradisi Jawa kuno, wong padang itu bisa merujuk pada penjaga spiritual tingkat tinggi, energi leluhur yang sudah menyatu dengan alam, atau entitas yang terikat sumpah kerajaan. Kisah nyata, sesepuh menolak menyebut jin. Aku pernah bertanya pada sesepuh, "Mbah, penjaganya ini jin ya?" Dia langsung menatap tajam. Dan jawabannya pelan tapi tegas. "Ojo nyebut sembarangan. Iki dudu jin pasar. Iki kawulo Mojopahit." Penjelasan sejarah. Majapahit punya satuan penjaga pusaka. Kalau kamu membaca serpihan kisah dari para raton dan berbagai babat, kamu akan menemukan pola. Kerajaan besar selalu punya pengawal raja,
pengawal pusaka, penjaga tempat suci, dan penjaga jalur rahasia. Mereka bukan sekedar prajurit. Mereka prajurit yang juga menjalani laku, puasa, topo, tirakat, ruatan, dan sumpah. Dan sumpah itu mengikat sampai mati. Masalahnya, di Jawa, sumpah bisa mengikat lebih lama dari kematian. Pitutur Jawa asli. Sumpah iku luwih abot tinimbang watu. Artinya, sumpah itu lebih berat daripada batu. Maknanya, batu bisa pecah. Sumpah, kalau ditanam di batin, bisa bertahan lintas zaman. Logika ilmiah sederhana. Mengapa penjaga merasa nyata? Kalau kita mau rasional, ada fenomena yang disebut infrasound, medan elektromagnetik lokal, gas tanah, misal dari rawa atau sumber air, pola angin lembah, gelap pekat, dan sugesti. Semua itu bisa membuat manusia merasa diawasi, merinding, mendengar langkah, melihat bayangan. Tapi yang membuat kampung ini berbeda adalah banyak orang merasakan hal yang sama di waktu yang sama. Dan itu sulit dijelaskan hanya dengan sugesti. Rahayu, malam kirap, pasukan lewat tanpa bayangan. Sekarang kita masuk ke malam yang paling ditakuti warga kampung. Malam itu tidak ada di kalender nasional, tidak ada di kalender sekolah, tapi ada di kalender batin warga. Mereka menyebutnya malam kirap. Malam ketika penjaga gaib melakukan ronda. Dan ini bukan dongeng, karena hampir semua warga kampung pernah mendengar suara langkah, suara tombak bergesek, suara kain bendero, suara gamelan jauh, tapi tidak ada satupun yang berani keluar. Kisah nyata anak muda yang nekat keluar. Ada satu kejadian yang masih dibicarakan. Seorang anak muda umur 19 tahun. Dia penasaran. Dia ingin membuktikan. Malam itu warga sudah memberi peringatan. Jam 12 lewat jangan keluar. Tapi dia keluar. Dia membawa senter. Dia berjalan ke arah sawah. Lalu dia berdiri. Dia menunggu. Dan pada jam yang katanya puncak, tiba-tiba angin berhenti. Suara jangkrik hilang. Lalu dia melihat cahaya obor. Bukan satu, tapi banyak. Di kejauhan melintas seperti barisan. Cahaya itu tidak terang seperti lampu, tapi kuning temaram bergerak pelan. Dia menyalakan senter, dan seketika senter itu mati. Padahal baterainya masih penuh. Dia panik, dia coba hidupkan lagi, tapi tidak bisa. Lalu dari arah sawah terdengar suara, "Bali, pulang." Suara itu tidak keras, tapi langsung masuk ke tulang. Dia lari, dia pulang. Tapi sejak malam itu, dia tidak pernah bisa tidur normal. Penjelasan ilmiah, gangguan alat elektronik dan medan. Secara ilmiah,
alat elektronik bisa terganggu oleh kelembapan ekstrim, suhu mendadak turun, baterai yang tidak stabil, medan magnet lokal, atau kerusakan kecil. Tapi di kampung ini, kejadian alat mati sering terjadi pada malam tertentu. Dan ini menarik, karena tempat yang dekat, sumber air, tanah mineral tertentu, pohon besar, batu tua, bisa memiliki variasi medan. Bukan berarti gaib, tapi bisa jadi pemicu. Namun, lagi-lagi, konsistensinya terlalu rapih. Suluk Jawa berkata, "Wektu iku ana sing duweni." Artinya, waktu itu ada yang punya. Maknanya, tidak semua waktu milik manusia. Ada waktu yang dikuasai oleh aturan alam halus. Makanya di kampung ini, malam kirap itu dianggap jam kerja para penjaga. Humor Sabdo Palon, satir. Cah ayu, cah bagus. Lucunya anak muda sekarang itu berani banget sama yang gaib. Tapi kalau disuruh bangun subuh, puasa Senin Kemis, ngurangi scrolling, ngurangi gibah, langsung lemes. Padahal kalau kamu kuat menahan nafsu, yang gaib pun segan. Ritual tahunan sedekah bumi untuk menjaga keseimbangan. Sekarang kita bahas ritual sing jadi paku perjanjian. Warga kampung iki setiap tahun melakukan ritual sedekah bumi. Tapi sedekah bumi di sini bukan pesta dangdut, bukan panggung hiburan, bukan ajang pamer. Sedekah bumi di sini sunyi, sangat sunyi. Mereka mbawa tumpeng, ingkung ayam, jenang abang putih, kembang setaman, kopi pahit, air sendang, dan sepotong kain putih. Bawaan iku mereka taruh di 3 titik. Dekat sendang, dekat pohon tua, dekat makam tanpa nisan. Lalu sesepuh maca donga. Mantra Jawane, kawula nyuwun pangapura, nyuwun pangayoman. Mugi kampung tansah katentreman, ora kekurangan, ora kluwen, lan adoh saka pageblok. Artine, hamba memohon ampun, memohon perlindungan. Semoga kampung selalu tentram, tidak kekurangan, tidak kelaparan, dan jauh dari wabah. Maknane, iki inti perjanjian. Kampung tidak minta kaya raya, kampung minta selamat. Logika ilmiah, ritual sebagai sistem kesehatan mental sosial. Cah ayu, cah bagus. Ritual seperti ini secara ilmiah punya fungsi mengurangi stres kolektif, memperkuat solidaritas warga, memberi rasa kontrol terhadap ketidakpastian, menciptakan disiplin sosial, mencegah konflik. Dan itu sangat nyata. Makanya banyak komunitas tradisional sing selamat dari krisis sosial karena mereka punya ritual. Ritual iku bukan bodoh, ritual iku teknologi sosial.
Kisah nyata saat ritual tidak dilakukan. Pernah 1 tahun kampung ini hampir tidak melakukan sedekah bumi karena sesepuh utama sakit. Warga muda bilang, sudah modern, tidak perlu. Maka ritual ditunda. Dan dalam 1 bulan itu, sawah kena hama, 2 orang kecelakaan, 1 anak tenggelam di sungai kecil, dan ada kebakaran kecil di dapur salah satu rumah. Tidak besar, tapi cukup membuat warga gemetar. Akhirnya ritual dilakukan. Dan setelah itu, situasi kembali stabil. Pitutur Jawa berkata, "Sing diuri-uri bakal urip." Artinya, kalau kamu merawat tradisi yang baik, tradisi itu akan merawat kamu. Penutup batch 4. Cah ayu, cah bagus. Di batch 4 ini kamu sudah tahu, penjaga kampung ini bukan jin biasa, tapi kawula sumpah Mojopahit. Ada malam kirap ketika pasukan gaib ronda, ada ritual sedekah bumi sebagai pengunci perjanjian. Dan ritual itu bisa dijelaskan secara spiritual sekaligus ilmiah. Tapi masih ada satu hal yang paling mengerikan. Apa yang terjadi kalau perjanjian itu benar-benar putus? Dan kenapa ada bisik-bisik bahwa kampung ini pernah hampir dibuka oleh orang tertentu yang membawa proyek besar? Di batch 5 penutup, aku akan buka kejadian jalan proyek yang gagal total, tanda-tanda perjanjian mulai retak, pesan Sabdo Palon untuk penonton, cara menjaga diri saat melewati tempat wingit, wejangan pamungkas, janji leluhur versus manusia modern. Rahayu. Nah, cah ayu, cah bagus, iki pungkasane. Batch 5 ini adalah penutup, tapi sekaligus pembuka mata. Karena setelah kamu dengar ini, kamu akan paham. Di tanah Jawa, yang paling menakutkan bukan makhluk halus, tapi manusia yang merasa paling benar, paling modern, paling kebal. Saat perjanjian retak, proyek gagal, tanda-tanda, dan wejangan pamungkas Sabdo Palon. Proyek besar yang gagal total, tanah ini menolak. Cah ayu, cah bagus, setiap perjanjian gaib punya satu ujian terbesar, ketika uang masuk. Karena uang itu magnet, dan magnet itu selalu menarik 2 jenis manusia. Manusia yang ingin membangun, manusia yang ingin merampas. Di kampung ini pernah ada proyek besar. Bukan rumor, ini kisah nyata yang diceritakan banyak warga. Proyeknya sederhana di atas kertas. Pelebaran jalan, pembangunan jembatan kecil, dan rencana membuka lahan untuk wisata desa. Orang-orang pemerintah datang, orang kontraktor datang, orang kota datang. Mereka membawa alat berat, mereka membawa peta, mereka membawa drone, mereka membawa bahasa yang manis.
Ini demi kemajuan. Warga kampung diam. Sesepuh kampung hanya berkata pelan, "Monggo, nanging ojo ganggu sendang lan kuburan. Silahkan, tapi jangan ganggu sendang lan kuburan." Kontraktor tertawa. Itu kan cuma tanah kosong. Hari pertama, mesin mogok tanpa sebab. Alat berat masuk. Baru 5 menit kerja, mesinnya mati. Mereka periksa, tidak ada masalah. Dihidupkan lagi, mati lagi. Seperti ada yang menekan tombol stop. Mekanik bingung. Hari itu tidak jadi kerja. Hari kedua, mereka coba lagi. Mesin hidup, tanah digali. Baru beberapa sekop, tiba-tiba salah satu pekerja terpeleset. Yang lain tertimpa kayu. Satu orang luka di kepala. Lalu ban kendaraan bocor 2 kali. Kecelakaan kecil tapi berturut-turut. Seolah-olah kampung ini memberi sinyal. Kowe ora oleh neruske. Kamu tidak boleh lanjut. Hari ketiga, malam ketiga inilah yang membuat cerita ini jadi horor sungguhan. Kontraktor itu menginap di rumah warga. Malamnya sekitar jam 12, dia terbangun karena mendengar suara langkah di luar. Dia pikir warga ronda. Dia buka jendela. Dan yang dia lihat bukan manusia. Dia melihat barisan. Gelap, tapi ada cahaya obor. Dan suara tombak. Duk, duk, duk. Dia menutup jendela. Dia gemetar. Dia kembali ke kasur. Dan saat itu dia mendengar suara di dalam rumah. Bali, pulanglah. Paginya dia langsung mengemasi barang. Dia berkata ke warga, "Maaf, proyek ini saya hentikan. Saya tidak sanggup." Dan sejak itu, proyek itu tidak pernah dilanjutkan. Penjelasan ilmiah sederhana kenapa proyek di desa bisa gagal. Cah ayu, cah bagus, kalau kita pakai logika ilmiah, proyek di desa sering gagal karena tanah labil, kelembapan tinggi, jalur air bawah tanah, manajemen buruk, pekerja kurang disiplin, tekanan sosial dari warga. Itu benar. Tapi di kampung ini ada yang tidak bisa dipungkiri. Orang-orang yang paling keras kepala pun akhirnya menyerah. Bukan karena uang, tapi karena rasa takut yang mereka tidak mengerti. Pitutur Jawa berkata, "Ono wewaler, ono sing reksa." Artinya, ada larangan, ada yang menjaga. Maknanya, larangan bukan omong kosong. Larangan adalah tanda bahwa tempat itu punya penjaga. Tanda-tanda perjanjian mulai retak. Sekarang aku akan bicara jujur. Perjanjian kampung ini tidak abadi kalau manusianya mulai lupa. Dan tanda-tanda retaknya perjanjian itu sudah muncul. Sesepuh kampung bilang padaku, "Saiki bocah-bocah wis ora wedi. Nanging sing ora wedi kuwi sing paling ringkih. Sekarang anak-anak muda sudah tidak takut. Tapi yang tidak takut itu justru yang paling rapuh." Tanda pertama, ritual mulai dianggap malu.
Dulu sedekah bumi dilakukan dengan khidmat. Sekarang ada yang bilang, itu kuno. Padahal, ritual itu bukan untuk gaya. Ritual itu untuk menjaga sistem batin. Tanda kedua, pendatang mulai banyak, tata mulai hilang. Karena zaman modern, kampung jadi sering dilewati orang luar. Ada yang camping, ada yang bikin konten, ada yang selfie di sendang, ada yang tertawa di makam. Di mata gaib, itu seperti orang masuk masjid lalu joget. Bukan karena masjid marah, tapi karena kamu tidak punya tata. Tanda ketiga, warga mulai berani mengambil bagian kecil. Ada warga yang mulai berpikir, cuma sedikit, tidak apa-apa. Mereka mulai mengambil batu tua untuk pondasi, memindahkan tanah makam sedikit, memotong ranting pohon larangan, membuang sampah dekat sendang. Hal kecil, tapi berulang. Dan perjanjian itu seperti kain. Kalau ditarik sedikit-sedikit, lama-lama robek. Kisah nyata. Anak hilang 1 jam, ditemukan di tempat yang sama. Ada kejadian yang membuat warga sadar lagi. Seorang anak kecil hilang, dicari kemana-mana, tidak ketemu. Satu kampung panik. Lalu sesepuh datang. Dia berdiri di dekat sendang. Dia tidak teriak. Dia hanya berkata pelan, "Balekno, kembalikan." Tidak sampai 10 menit, anak itu muncul dari balik pohon. Padahal tadi pohon itu sudah diperiksa. Anak itu bingung. Dia berkata, "Loh, aku tadi di sini kok." Penjelasan ilmiah sederhana. Disorientasi anak plus lingkungan. Secara ilmiah, anak bisa disorientasi. Masuk semak lalu keluar lagi. Ketakutan dan diam. Atau tertidur sebentar. Tapi warga kampung melihat ini sebagai peringatan. Perjanjian sedang diganggu. Kutipan serat Jawa berkata, "Sing lali marang asal, bakal kelangan arah." Artinya, yang lupa pada asal akan kehilangan arah. Maknanya, kalau manusia lupa pada akar, ia gampang kesasar, bukan cuma di hutan, tapi di hidup. Wejangan pamungkas Sabdo Palon, coro slamet melewati tempat wingit. Nah, cahayu, cah bagus, iki wejangan pamungkas. Karena aku tidak ingin kamu cuma merinding lalu selesai. Aku ingin kamu pulang dari kisah ini membawa pegangan. Pertama, jangan meremehkan, tapi jangan menyembah. Tempat wingit itu seperti laut. Kamu tidak perlu menyembah laut. Tapi kalau kamu menantang laut, kamu tenggelam. Hormati, bukan sembah. Kedua, kalau masuk kampung tua, jaga lisan. Ingat pitutur, ajining diri soko lati. Kalau kamu masuk tempat seperti ini, jangan ngomong kasar, jangan menantang, jangan sombong, jangan pamer keberanian. Karena di dunia halus, kesombongan itu baunya tajam. Ketiga, jangan ambil apapun,
walau cuma batu kecil. Nah, Cahayu Cah Bagus, ini penting. Banyak orang berpikir, cuma batu, cuma daun, cuma tanah. Di Jawa, mengambil sesuatu dari tempat wingit itu seperti mengambil paku dari dinding rumah orang. Mungkin kecil, tapi itu pengunci. Keempat, kalau merasa tidak enak, segera minta maaf dalam hati. Tidak perlu mantra rumit, cukup berkata pelan, nyuwun pangapunten, minta maaf. Karena dalam spiritual Jawa, permintaan maaf itu seperti air, dia memadamkan bara. Kelima, jangan jadikan tempat wingit sebagai konten murahan. Ini sindiran halus tapi keras. Cahayu Cah Bagus, zaman sekarang banyak orang menjual keangkeran untuk views. Padahal kalau kamu mempermainkan hal sakral, yang kamu jual bukan konten, tapi harga dirimu sendiri. Mantra Jawa penutup. Aku akan beri satu mantra sederhana yang sering dipakai orang tua Jawa saat melewati tempat wingit. Bismillah, kulo nuwun, nyuwun sewu pangapunten, mugi tansah pinaringan wilujeng saking kersaning Gusti. Artinya, dengan menyebut nama Tuhan, permisi, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga selalu diberi keselamatan atas kehendak Tuhan. Maknanya, kamu menegaskan 3 hal. Kamu datang dengan nama Tuhan. Kamu permisi, tidak arogan. Kamu sadar manusia itu kecil. Wejangan terakhir, perjanjian kampung itu bukan kutukan. Cahayu Cah Bagus, aku ingin kamu paham ini. Perjanjian kampung itu bukan kutukan, itu kontrak keseimbangan. Di zaman Majapahit, leluhur membuat perjanjian bukan karena bodoh. Mereka membuat perjanjian karena paham kalau manusia tidak punya pagar, manusia akan merusak dirinya sendiri. Dan kampung itu membuktikan mereka tidak kaya, tapi mereka selamat. Mereka tidak terkenal, tapi mereka tenang. Mereka tidak modern, tapi mereka tidak gila. Sedangkan banyak orang modern, kaya tapi cemas, terkenal tapi hampa, punya rumah mewah tapi tidak bisa tidur, punya teknologi tapi kehilangan jiwa. Kutipan pamungkas Sabda Palon, sapa sing rekso bakal direkso. Artinya, siapa yang menjaga akan dijaga. Maknanya, kalau kamu menjaga tata, alam akan menjaga langkahmu. Rahayu, Cahayu Cah Bagus. Kisah kampung perjanjian Majapahit ini selesai di mulutku, tapi tidak selesai di dunia. Karena kampung-kampung seperti itu masih ada. Diam, tidak minta disorot, tidak minta dipuja, hanya minta satu, jangan diganggu. Kalau kamu suatu hari melewati kampung tua, ingat wejangan Sabda Palon. Jangan sombong, jangan menantang, jangan meremehkan, dan jangan lupa, di tanah Jawa yang paling kuat bukan otot, tapi tata. Rahayu, aku Sabda Palon, penjaga keseimbangan tanah Jawa. Sampai jumpa di kisah berikutnya, kalau kamu masih berani mendengar.